Halo sahabat channel YouTube MS Berbagi Bersama. Selamat datang kembali. Pernahkah kalian merenungkan apa yang terjadi setiap kali kita menutup mata di malam hari? Tidur bukan sekadar mengistirahatkan tubuh fisik, melainkan sebuah transisi spiritual yang penuh rahasia. Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak membiarkan momen ini berlalu begitu saja tanpa pengakuan atas kekuasaan Sang Pencipta. Doa sebelum tidur yang sangat familiar, Bismika Allahumma ahya wa amutu, seringkali kita ucapkan dengan cepat tanpa benar-benar meresapi maknanya. Padahal, di dalam kalimat yang singkat itu, tersimpan pengakuan iman yang sangat luar biasa kuatnya. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk membedah setiap katanya, agar tidur kita malam ini tidak lagi sama, melainkan penuh keberkahan dan perlindungan. Mari kita mulai dari kata Bismika. Secara harfiah, ini berarti dengan namamu. Mengapa kita harus memulai tidur dengan menyebut nama Allah? Ini adalah bentuk penyerahan diri total. Saat kita tidur, kesadaran kita hilang. Kita tidak lagi memiliki kendali atas apapun yang terjadi pada diri kita. Dengan mengucapkan Bismika, kita seolah-olah menitipkan jiwa dan raga kita ke dalam penjagaan Allah yang Maha Menjaga. Ini adalah komitmen bahwa hidup kita, bahkan dalam keadaan tidak sadar sekalipun, tetap berada di bawah naungan dan izinnya. Bayangkan betapa tenangnya hati jika kita merasa telah menitipkan diri kepada Zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah mengantuk. Kemudian kita berlanjut ke kata Allahumma. Ini adalah panggilan yang paling indah, gabungan antara pengakuan keesaan Allah dan permohonan yang tulus. Saat kita mengucapkan Allahumma, kita sedang memanggil Tuhan sekalian alam dengan penuh kerendahan hati. Dalam konteks doa tidur, panggilan ini menandakan kedekatan hamba dengan Tuhannya. Kita tidak merasa jauh, justru kita merasa sangat dekat, karena kita tahu hanya Dialah tempat kembali. Penggunaan kata ini menunjukkan bahwa kita sedang berkomunikasi langsung secara personal. Ini adalah momen intim antara seorang hamba dengan penciptanya di penghujung hari yang melelahkan. Sebuah dialog sunyi sebelum kita beristirahat dari bisingnya dunia. Selanjutnya adalah kata ahya, yang berarti aku hidup. Kalimat lengkapnya, Bismika Allahumma ahya, berarti dengan namamu ya Allah aku hidup. Di sini kita mengakui bahwa setiap detik kehidupan kita, setiap detak jantung, dan setiap hembusan napas adalah pemberian murni dari Allah. Kita tidak hidup karena kekuatan kita sendiri, bukan karena vitamin yang kita minum atau olahraga yang kita lakukan, melainkan semata-mata karena Allah menghendaki kita tetap hidup. Kesadaran ini membawa rasa syukur yang sangat dalam. Sebelum kita mati kecil dalam tidur, kita berterima kasih karena telah diberikan 1 hari penuh untuk bernapas dan beramal soleh. Ini adalah bentuk syukur yang paling tulus sebelum mata terpejam. Lalu kita sampai pada bagian yang paling menggetarkan hati, yaitu wa amutu, yang berarti dan aku mati. Mengapa kita menyebut kematian saat hendak tidur? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa tidur adalah saudaranya kematian, atau yang sering disebut sebagai maut as-sughra, atau kematian kecil. Saat kita tidur, ruh kita digenggam oleh Allah. Ada yang dikembalikan sehingga ia bisa bangun lagi esok pagi, dan ada yang tetap digenggam sehingga ia tidak pernah bangun lagi di dunia ini. Dengan mengucapkan wa amutu, kita secara sadar mengakui kefanaan kita. Kita mengakui bahwa kapanpun Allah ingin mengambil kembali titipan nyawa ini, kita telah siap dan berserah diri sepenuhnya dengan menyebut namanya di akhir hayat kecil kita. Secara keseluruhan, doa ini adalah sebuah pernyataan tauhid yang sangat dalam. Bismika Allahumma ahya wa amutu, berarti dengan namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Ini bukan sekedar rangkaian kata tanpa makna, melainkan sebuah filosofi hidup seorang Muslim. Kita hidup untuk Allah dan kita mati pun untuk Allah. Doa ini melatih mental kita untuk selalu siap menghadapi akhirat setiap malam. Jika seandainya malam itu adalah malam terakhir kita di dunia,
maka kata-kata terakhir yang keluar dari bibir kita adalah nama Allah. Bayangkan betapa indahnya akhir hidup seseorang jika ia menutup harinya dengan pengakuan yang begitu tulus akan kekuasaan Tuhannya. Selain membaca doa ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencontohkan beberapa adab atau sunnah sebelum tidur yang sangat bermanfaat bagi kesehatan lahir dan batin. Pertama, beliau menganjurkan kita untuk berwudu terlebih dahulu. Bayangkan, kita tidur dalam keadaan suci, dijaga oleh malaikat hingga pagi hari. Wudu sebelum tidur memberikan efek relaksasi yang luar biasa pada otot-otot tubuh kita. Selain itu, ada rasa tenang yang berbeda ketika kulit kita masih merasakan sisa dinginnya air wudu saat menyentuh bantal. Ini adalah langkah awal untuk mempersiapkan jiwa kita menghadap Allah dalam kondisi yang paling bersih dan terbaik yang bisa kita usahakan. Sunnah berikutnya adalah membersihkan tempat tidur. Rasulullah menyarankan untuk mengibas tempat tidur dengan ujung kain sebanyak 3 kali sambil membaca basmalah. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada gangguan dari makhluk lain, baik yang terlihat maupun tidak terlihat yang mungkin berada di atas tempat tidur kita. Setelah itu, beliau juga mengajarkan kita untuk tidur miring ke arah kanan. Secara medis, posisi ini terbukti sangat baik untuk mengurangi beban pada jantung dan membantu proses pencernaan serta pernafasan lebih optimal. Islam bukan hanya mengatur urusan ibadah ritual, tapi juga memberikan pedoman kesehatan yang sangat praktis melalui sunnah-sunnah kecil seperti ini. Tak kalah pentingnya, sebelum memejamkan mata, Rasulullah juga sering membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Caranya adalah dengan meniupkan kedua telapak tangan, lalu mengusapkannya ke seluruh anggota tubuh yang bisa dijangkau. Ini adalah benteng perlindungan atau ruqyah mandiri dari segala kejahatan sihir, gangguan setan maupun pikiran buruk yang sering muncul di malam hari. Dengan melakukan ini, kita seolah-olah mengenakan baju zirah spiritual. Pikiran kita menjadi lebih tenang, kecemasan berkurang, dan tidur kita pun menjadi lebih berkualitas karena kita merasa aman dalam perlindungan doa-doa yang agung tersebut. Mari kita renungkan sejenak. Berapa banyak dari kita yang menghabiskan waktu berjam-jam bermain gadget sebelum tidur hingga akhirnya tertidur karena kelelahan, tanpa wudu, tanpa doa, dan tanpa zikir. Hal ini seringkali membuat kita bangun di pagi hari dalam keadaan lesu, berat untuk beribadah, bahkan merasa cemas tanpa sebab. Mengganti kebiasaan gadget dengan rutinitas sunnah dan doa, Bismika Allahumma ahya wa amutu, adalah investasi besar untuk kesehatan mental kita. Ketika pikiran terakhir kita di malam hari adalah tentang Allah, maka kedamaian itu akan meresap ke dalam alam bawah sadar kita, membuat tidur kita bukan hanya sekedar istirahat fisik, tapi juga pengisian ulang energi spiritual. Praktik ini mungkin terlihat sederhana, namun dampaknya luar biasa jika dilakukan dengan konsisten dan penuh kesadaran. Jangan biarkan doa ini hanya menjadi hafalan di bibir saja. Setiap kali kita mengucapkannya malam ini, bayangkan artinya. Rasakan bahwa kita sedang berbisik kepada pencipta kita. Katakan, Ya Allah, di dalam namamu aku menjalani hidup ini. Dan di dalam namamu pula aku berserah jika maut menjemputku malam ini. Kesadaran akan kematian yang kita bangun setiap malam justru akan membuat kita lebih menghargai hidup di keesokan harinya. Kita akan bangun dengan semangat baru, karena kita sadar bahwa Allah telah mengembalikan ruh kita untuk kesempatan beramal yang lebih baik. Sahabat semua, yuk kita mulai malam ini. Jadikan kamar tidur kita sebagai tempat yang penuh dengan sebutan nama Allah. Semoga dengan mengamalkan doa singkat namun bermakna ini, tidur kita dijaga oleh para malaikat, dijauhkan dari mimpi buruk, dan kita dibangunkan esok hari dalam keadaan sehat walafiat untuk kembali bersujud kepadanya. Terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai. Semoga penjelasan singkat mengenai makna Bismika Allahumma ahya wa amutu ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah kecintaan kita pada ajaran Islam yang begitu indah dan detail dalam membimbing setiap detik kehidupan kita. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada keluarga dan teman-teman, agar kita semua bisa tidur dalam perlindungan Allah. Mari terus dukung channel ini agar kami bisa terus berbagi konten positif lainnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.